Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang topik manajemen kelas. Yang terutama adalah bagaimana kita mengatasi bila ada anak yang membuat masalah di sekolah minggu atau di kelas sekolah minggu ya. Nah, yang pertama nih, yang pertama-tama banget adalah sekolah minggu atau kelas sekolah minggu itu harus mempunyai peraturan ya. Nah, seringkali itu yang tidak dilakukan oleh guru sekolah minggu ya, menganggap bahwa ya sekolah minggu adalah hal yang biasa aja atau bahkan anak bebas melakukan apa aja di sekolah minggu ya. Dengan sebutan bahwa wah kita berusaha agar anak tuh bebas, anak berkembang dengan baik dan sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena sekolah minggu itu pertama bukan sekedar tempat bermain dan bersenang-senang, tetapi sekolah minggu merupakan ibadah. Sekali lagi, itu pemahaman yang penting ya untuk guru sekolah minggu atau pembina sekolah minggu, bahwa sekolah minggu adalah ibadah ya, ibadah anak sebenarnya. Ibadah anak, kenapa? Karena kita memulai dengan suatu liturgi atau tatanan yang sebenarnya itu teratur ya, ada lagu pembuka, doa pembuka, persembahan, dan seterusnya. Juga ada firman Tuhan di sana, hanya saja dikatakan istilah gampangnya mungkin sekolah minggu, padahal sebenarnya adalah itu lebih tepat dikatakan sebagai ibadah anak ya. Nah, kalau sudah memahami bahwa ini adalah ibadah, tentunya ibadah juga membutuhkan suatu keteraturan ya, seperti kita beribadah di gereja, tidak bisa kita bersikap yang seenaknya, semau-maunya, tidak bisa seperti itu. Walaupun masih anak-anak, kita bisa mulai mengenalkan peraturan. Dan yang terutama, bukan hanya sekedar untuk menghargai ibadahnya saja, tetapi juga agar sekolah minggu bisa berjalan dengan baik dan semua anak menerima manfaatnya. Sekali lagi, semua anak menerima manfaat, menerima berkat, dan menerima firman Tuhan. Kenapa? Kalau misalnya ada satu anak yang terus-menerus ya dia mengganggu atau menciptakan suatu keributan, kan yang dirugikan atau akhirnya yang terdampak adalah seluruh kelas itu ya, anak-anak yang lain yang memang sesungguhnya mereka ingin beribadah, ingin mendengar firman Tuhan, tetapi karena terus-menerus diganggu ya, dalam tanda kutip diganggu, ada yang ngajakin bercanda, ngajakin main, sehingga anak-anak yang tadinya memang ingin mendengar firman Tuhan tidak bisa memperoleh firman Tuhan dengan baik ya. Oke, itu ya, tadi ada dua alasan ya. Yang pertama ini adalah ibadah, yang kedua adalah kita juga menghargai anak-anak yang memang datang dengan tujuan untuk beribadah. Nah, lalu bagaimana nih supaya kelas ini bisa teratur? Pertama, tadi peraturan harus ada. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya sesama rekan guru sekolah minggu harus memiliki kesamaan di dalam menerapkan peraturan ya. Jangan sampai di antara teman sekelasnya ini beda-beda nih. Yang teman yang satu bilang, oh iya kalau kayak gitu sih nggak apa-apa, biarin aja. Tapi yang satu lagi melarang, itu nggak boleh, atau itu jangan dilakukan. Nah, kalau ada ketidaksepakatan, anak-anak juga akan bingung ya. Loh, guru-gurunya aja nggak sepakat, guru-gurunya aja beda. Bagaimana anak bisa mengikuti sebuah peraturan? Nah, bila ternyata sudah disepakati peraturannya, kemudian yang bisa dilakukan adalah ketika ada anak yang membuat suatu masalah, yang pertama, kita bisa melibatkan atau merangkul anak ini agar gimana supaya dia terlibat di sekolah minggu. Yang melibatkan dengan memberikan beberapa tugas mungkin buat dia yang biasa dia lakukan. Karena kan biasanya anak-anak membuat keributan atau membuat kekacauan tuh karena pengen cari perhatian ya. Mencari perhatian atau mungkin dia bosan dan sebagainya. Nah, dia bisa diberikan tanggung jawab lebih. Misalnya membantu membagikan peralatan aktivitas atau membawakan pujian di depan ya bersama dengan gurunya. Ini yang sering saya lakukan ya. Kalau ada anak yang mungkin dia suka ngobrol sendiri dan sebagainya, biasa saya akan mengajak dia untuk ikut maju untuk membawakan pujian bersama-sama dengan guru sekolah minggunya. Nah, kemudian yang kedua nih, ini juga penting, misalnya ada yang seperti itu bisa kita pisahkan dulu ya. Makanya perlu ya ada kerjasama dengan rekan guru. Bila ada anak yang terus-menerus ya melakukan gangguan, ya dia bisa dipisahkan, diajak ngobrol dulu sama guru yang satu lagi. Itu bisa dilakukan. Atau ketika pulang sekolah minggu, diminta untuk tunggu, yuk kita ngobrol-ngobrol. Jangan bilang ya tunggu nanti mau dimarahin, bukan ya. Tapi kita akan bicarakan kenapa kamu sikapnya seperti itu dan sebagainya. Dan jangan lupa, dalam berbicara dengan anak, kita juga mengawali dengan berdoa, minta hikmat Tuhan bagi si anak dan bagi kita sendiri ya, agar ada perubahan sikap, perubahan di ibadah sekolah minggunya.
Nah, kemudian lagi yang penting nih, anak ini tentunya kan dia bisa bersikap begitu mungkin ya karena juga ada bawaan atau ada didikan dari orang tuanya dan sebagainya ya. Nah, ini juga ketika kita menegur anak, kita juga perlu menyampaikan kepada orang tuanya bahwa oh tadi ada masalah ini dan anaknya sudah ditegur begini dan begitu, mohon untuk diperhatikan ya. Dan ini juga pernah saya lakukan ya, walaupun sekolah minggu ini online, ada anak yang di sekolah minggu online itu ya melakukan hal-hal yang mengganggu ibadah online. Nah, itu saya langsung telepon orang tuanya setelah ibadah itu selesai bahwa tadi ada kejadian seperti ini dan seperti itu. Bahwa anaknya melakukan ini dan itu, ya mohon agar diperhatikan karena ini adalah ibadah untuk kepentingan bersama dan tentunya juga untuk pertumbuhan iman dari anak tersebut. Jadi ingat, ketika kita melakukan teguran atau membina anak, bukan berarti kita membenci anak itu ya, membenci, kita nggak suka adanya pengacau, kita nggak suka adanya anak yang melakukan keributan. Bukan seperti itu. Tetapi yang kita lakukan sebagai guru sekolah minggu adalah mendidik. Bagaimana supaya karakter anak ini berkembang, bagaimana supaya ia bertumbuh. Mungkin didikan ini nggak didapat dari orang tuanya. Orang tua membiarkan anak seenaknya aja melakukan apa yang mereka sukai. Tapi kita sebagai guru sekolah minggu yang memahami firman Tuhan, yang ingin anak kita maju, ingin dia bertumbuh, kita wajib, ya sekali lagi wajib untuk membina karakter anak tersebut. Jadi percuma bila kita bisa bercerita bagus ya, membagikan firman Tuhan yang bagus banget, anak hafal isi Alkitab, tapi sikapnya, karakternya tidak berubah ya ketika bersekolah minggu, nah itu akan sia-sia saja gitu. Itu kan semua akan percuma saja gitu, karena dia hanya mengambil Alkitab itu sebagai pengetahuan, menjawab kuis, mendapatkan nilai bagus di pelajaran agamanya, tetapi sikapnya ternyata sangat jauh dari itu. Nah, itu yang kita ingin hindari. Kita ingin anak kita bertumbuh dengan karakter yang bagus. Sebenarnya itu juga yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai guru sekolah minggu. Bukan hanya menjadi orang yang hafal Alkitab, melakukan ritual ini dan itu, tapi sikap kita buruk ya. Kita perlu juga agar sikap kita bertumbuh menjadi karakter yang lebih baik lagi. Baik, itu tadi tips-tipsnya dan itu semua sudah saya coba. Dan sejauh ini memang ada anak-anak yang berubah sikapnya dari yang tadinya tidak tertib jadi lebih tertib. Dari yang tadinya mungkin malas-malasan menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi. Itu yang bisa saya bagikan. Dan memang ini nggak mudah ya, ini butuh suatu kerja keras, butuh usaha ekstra, butuh kita mendekati anak. Kalau bisa kita datang lebih pagi, ngobrol-ngobrol sama anak. Nah, itu akan membuat anak juga menjadi lebih dekat, lebih percaya kepada guru sekolah minggu, dan lebih mudah kita untuk membentuk dan membinanya. Oke, sekian saja. Semoga ini menjadi suatu tips yang menarik untuk perkembangan di sekolah minggu. Sampai bertemu di video selanjutnya.